الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الأضحى ويوم الشرور، أحل الله لكم فيه الشرب والطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى. أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجركم الله واطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اكرم الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الإسلام والمسلمين، واخذل من الأخذ الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين رحمكم الله،
أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jamaah salat Idul Adha Masjid Al-Haq yang hadir pada pagi hari ini yang saya muliakan, melalui mimbar yang mulia ini saya mengajak khususnya diri saya pribadi dan hadirin yang hadir pada saat ini, marilah yang utama dan yang paling utama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena sampai detik ini, sampai saat ini Allah masih menitipkan iman kepada kita. Sampai saat ini Allah berikan hidayah kepada kita dengan melangkahkan hati dan langkah kaki kita untuk bersama-sama hadir di Masjid Al-Haq yang kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat Idul Adha yang kita laksanakan di tempat yang sangat berbahagia ini. Para hamba Allah yang saya muliakan, Idul Adha disebut juga dengan Idul Kurban. Kurban itu adalah bentuk masdar dari qaraba yaqribu kurbanan, yang artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan memotong menyembelih hewan kurban berupa onta, lembu dan kambing dalam rangka ma yuqarribuna ilallah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kabar gembira buat kulo kalian jenengan yang ikut kurban pada saat ini. Kabar gembira buat kulo kalian jenengan yang ikut kurban pada tahun ini. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin dalam hadisnya, ma amila adamiyyin min amalin yauman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam. Ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam. Tidaklah anak cucu Adam mengerjakan suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah selain mengucurkan darah hewan kurban. Innaha lata'ti yaumal qiyamah. Inilah para hamba Allah yang akan menjadi saksi kebanggaan ulu kalian jenengan yang berkurban. Inilah para hamba Allah yang akan menjadi derajat ulu kalian jenengan yang ikut kurban pada saat ini. Rasulullah memberikan garansi kepada kita, Rasulullah memberikan jaminan kepada kita, innaha lata'ti yaumal qiyamah, karena nanti suatu saat pada hari kiamat, kata Rasulullah, innaha lata'ti yaumal qiyamati biquruniha, akan datang pada hari kiamat yang akan menjadi saksi adalah kukunya, wa ash'ariha, bulu-bulunya, wa adlafiha, dan tanduknya, tanduk bulu dan kukunya akan menjadi saksi kebaikan pada hari kiamat nanti. Tanduk bulu dan kukunya akan menjadi derajat bagi orang-orang yang berkurban pada hari kiamat nanti. Sebagian ulama memberikan komentar, kenapa yang menjadi saksi justru malah tanduknya? Kenapa yang menjadi saksi di akhirat nanti malah justru bulunya? Kenapa yang menjadi saksi di akhirat nanti justru kukunya? Bukankah tanduk, bulu dan kuku adalah benda barang yang tidak berharga? Tidak ada satupun di antara kita yang mau makan tanduk, yang mau makan bulu dan mau makan kuku. Tidak ada orang mengolah sop tanduk, sop kuku dan sop bulu. Tetapi kenapa justru yang tidak berguna ini Rasulullah memberikan jaminan di akhirat nanti akan menjadi derajat bagi orang-orang yang berkurban, tanduk, bulu dan kukunya
akan menjadi saksi di akhirat nanti kebaikan orang-orang yang berkurban. Karena kata para alim ulama, kalau tanduknya saja yang tidak berharga menjadi saksi di akhirat nanti, kalau bulunya yang tidak berharga menjadi saksi di akhirat nanti, kalau kukunya yang tidak berharga menjadi saksi di akhirat nanti, apalagi kulitnya, apalagi dagingnya, apalagi tetesan darahnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna dzama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan. Adapun darahnya akan datang nanti pada hari kiamat, akan turun pada Allah, dari Allah pada suatu tempat. Maka sucikanlah diri kita dengan berkurban. Darahnya akan menjadi saksi kebaikan orang-orang yang berkurban. Tetesan darahnya akan menjadi tetesan darah ampunan dari segala dosa bagi kulo kalian yang ikut berkurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, inilah suatu keteladanan yang diteladankan oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Begitu tingginya derajat Nabi Ibrahim alaihissalam sampai suatu saat beliau berkurban 1000 ekor domba. Suatu saat pernah beliau berkurban 300 ekor lembu, dan beliau berkurban 100 ekor onta. Beliau adalah sosok seorang nabi yang sangat dermawan. Beliau diceritakan dalam kitab Qissatul Anbiya wal Mursalin, sosok seorang nabi yang tidak pernah makan sendirian. Beliau selalu ngajak orang untuk ikut makan. Bahkan beliau dalam sebuah riwayat, beliau berjalan bermil-mil untuk mencari orang yang diajak untuk makan bersama. Bahkan diceritakan beliau rumahnya, pintu rumahnya ada di segenap penjuru arah mata angin. Di utara ada pintunya, di selatan ada pintunya, di barat ada pintunya, di timur ada pintunya, untuk memudahkan tamu datang ke rumah beliau. Beliau saking dermawannya sampai beliau mendapatkan predikat Khalilur Rahman. Khalil artinya adalah kekasih Allah, Ar-Rahman adalah yang dermawan. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, beliau berkurban 1000 ekor domba, 300 ekor lembu, dan 100 ekor onta. Saking dermawannya beliau mengatakan, ya Allah, kurban ini tidak ada apa-apanya bagiku. Seandainya suatu saat aku punya anak, akan aku kurbankan di jalanmu ya Allah. Tidak sadar Nabi Ibrahim pada saat itu beliau belum dalam keadaan masih belum punya anak. Beliau bernadar kepada Allah, seandainya nanti suatu saat aku punya anak, akan aku kurbankan di hadapan Allah. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, kejadian ini diabadikan oleh Allah dalam Quran surah As-Saffat ayat 101 sampai 105. Rabbi habli minas salihin, ya Allah, berikan aku anak yang soleh ya Allah. Fabasyarnahu bighulamin halim, sebagai orang yang dermawan, doanya mustajabah di hadapan Allah. Mudah-mudahan kalau kalian jenengan yang ikut berkurban pada saat ini di Masjid Al-Haq ini, semuanya doa-doanya mustajabah di hadapan Allah. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Allah ijabah doa-doanya. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka aku berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, aku berikan dia bighulamin halim, seorang anak yang santun, seorang anak yang punya budi pekerti yang sangat luhur, seorang anak yang tidak hanya wajahnya yang ganteng, wajahnya yang tampan, tapi akhlaknya juga tampan. Itulah Nabi Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Para hamba Allah diceritakan, cerita ini diabadikan oleh Allah. Panjenengan buka dalam kitab Durratun Nasihin, dijelaskan kejadian ini, bab masalah penyembelihan Nabi Ibrahim, bab masalah penyembelihan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat
yang sangat lama. Nabi Ibrahim tidak berjumpa dengan keluarganya. Pada saat anaknya sudah berusia antara 5 sampai 6 tahun. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Saat itulah Allah menguji ketabahan dari Nabi Ibrahim. Allah menguji keimanan daripada Nabi Ibrahim. Apakah kau lebih cinta kepada anakmu ataukah kau cinta kepadaku? Kata Allah, kalau kau lebih cinta kepada aku, maka tunaikan nadarmu. Kata Allah, sembelih anakmu kalau kau memang lebih cinta kepada aku. Pada saat itulah Nabi Ibrahim bermimpi mendapatkan wahyu dari Allah mulai tanggal 7, tanggal 8 sampai tanggal 9. Itulah kenapa pada tanggal 8 dikatakan hari Tarwiyah, karena saat itu menurut Ibnu Abbas hari Tarwiyah itu adalah hari kebimbangan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini mimpi ataukah ini wahyu? Kalau memang ini wahyu, kenapa yang harus disembelih adalah anakku? Nabi Ibrahim pun juga manusia seperti kita, walaupun beliau seorang Rasul Allah. Beliau adalah Nabi manusia pilihan dari Allah yang sifatnya tidak sama dengan sifat kita. Karakternya juga sama, manusia sama seperti kita. Maka beliau bimbang. Makanya tanggal 8 beliau datang ke Mina. Ini diteladankan oleh saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, pergi ke Mina, mengikuti napak tilas dari Nabi Ibrahim alaihissalam, mengikuti tarwiyah, beralaskan bumi dan beratapkan langit, berzikir kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ini mimpi ataukah wahyu? Ini wahyu ataukah mimpi ya Allah? Sehingga pada tanggal 9, kenapa dikatakan Arafah? Menurut para alim ulama, Arafah itu maknanya 2. Makna yang pertama, Arafah adalah sadarnya Nabi Ibrahim bahwa itu bukan mimpi, tetapi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaksanakan. Pengertian yang kedua, Arafah itu sadarnya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, yang saat itu berkumpul di padang Arafah. Allah memuliakan orang-orang yang berada di padang Arafah, sehingga ketika mereka keluar dari padang Arafah menuju Musdalifah, saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji karena Allah, dosa-dosanya hancur, dosa-dosanya habis semuanya, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Singkat cerita para hamba Allah, Nabi Ibrahim mengajak anaknya Ismail alaihissalam ke suatu tempat di daerah Mina. Di saat itulah Nabi Ibrahim memberikan keteladanan kepada anaknya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuka, wahai anakku, aku diberi petunjuk oleh Allah, aku mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyembelihmu wahai anakku. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Kemudian sang anak mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sang anak Nabi Ismail mengatakan, wahai ayahku, kalau memang itu perintah dari Allah, laksanakan wahai ayahku. Aku ikhlas, aku ridho, aku ikhlas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Inilah pesan dari Nabi Ismail alaihissalam yang diberikan kepada ayahnya sebelum penyembelihan itu terjadi. Nabi Ismail mengatakan kepada anaknya, dengarkan ini baik-baik. Sosok seorang anak yang begitu taat kepada perintah Allah, sosok seorang anak yang mencintai Allah melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Nabi Ismail mengatakan, wahai ayahku, sebelum engkau menyembelih aku wahai ayahku, ikatlah tanganku supaya aku tidak bergerak saat disembelih nanti akan merepotkan ayah. Wahai ayah, ikat tanganku ayah. Nanti di saat ayah menyembelih aku tidak bergerak-gerak ayah, nanti akan merepotkan ayah. Wahai ayah handaku, telungkupkan mukaku ke bumi supaya ayah tidak melihat mukaku. Nanti ayah akan iba melihat aku. Tolong jangan lihat wajahku ayah. Nanti ayah ketika menyembelih aku, ayah akan iba melihat aku. Tolong jangan lihat wajah aku wahai ayahku. Inilah pesan dari Nabi Ismail kepada ayahandanya. Wahai ayahandaku,
lipatlah baju ayah supaya tidak terkena percikan darahku sedikit pun, nanti akan mengecilkan pahalaku, dan jika dilihat ibu tentunya dia akan sedih melihat kejadian ini. Wahai ayahku, tajamkanlah pisau ayah dan segerakanlah lintasan pisau di atas leherku supaya mudah, sebab proses maut terlalu pedih wahai ayah. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam mencopot bajunya, diberikan kepada ayahnya. Wahai ayahku, bawa pulanglah bajuku, sampaikan pada ibuku supaya menjadi pengingat baginya, dan sampaikan salamku kepadanya. Bersabarlah dalam melaksanakan perintah Allah, dan tolong wahai ayah, jangan dikasih tahu bagaimana ayah cara mengikat dan menyembelih aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka terjadilah penyembelihan itu. Lintasan demi lintasan pedang yang begitu tajam melihit menggorok leher Nabi Ismail alaihi salam. Tapi ternyata pedang itu tumpul. Pedang itu jangankan memotong leher Nabi Ismail, menggores sedikit pun tidak mampu. Kemudian lintasan demi lintasan 3 kali Nabi Ibrahim melaksanakan tugasnya sebagai tugas sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Ternyata lintasan pedang yang begitu tajam itu tidak mampu, jangankan memotong leher anaknya, melukai, lecet sedikit pun leher anaknya tidak mampu. Sampai ada batu di depannya, ditebaskan oleh Nabi Ibrahim. Wahai pedang, kenapa kamu tidak mampu melukai leher anakku? Bukankah ini adalah perintah dari Allah? Wahai pedang, kenapa kamu tidak mampu melukai leher anakku? Bukankah ini perintah dari Allah? Kejadian ini juga diabadikan dalam kitab Durratun Nasihin. Dengan izin Allah, pedang itu menjawab kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, aku diperintahkan oleh Allah bukan untuk memotong leher anakmu. Aku diperintahkan oleh Allah bukan untuk melukai leher anakmu. Aku tidak akan patuh terhadap perintahmu. Aku akan patuh terhadap perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian malaikat Jibril turun dari surga membawa kibas sebagai pengganti penyembelihan dari Nabi Ismail alaihissalam. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, inilah makna Allah hanya ingin menguji kepada Nabi Ibrahim, apakah dengan keberadaan anak yang dinanti-nantikan oleh Nabi Ibrahim menyebabkan anak itu lebih sayang kepada anaknya daripada Nabi Ibrahim sayang dan cinta kepada Allah. Maka saat itulah Allah menguji Nabi Ibrahim, sembelih anakmu kalau kau memang lebih cinta kepadaku. Dan kejadian itu betul-betul dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim karena kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah melebihi cintanya kepada anaknya. Inilah para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di Masjid Al-Haq ini mampu meneladani kiprah dari Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam, yang cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada harta dan bendanya, cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada pangkat dan jabatannya, cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada anak dan istrinya, bahkan cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Mudah-mudahan hewan kurban yang kita kurbankan di jalan Allah menjadi derajat di akhirat nanti, mulai dari bulu, tanduk dan kukunya, bahkan tetesan darahnya merupakan tetesan darah diampuninya dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali
سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, hari ini ya Allah kami 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Ya Allah, kurban adalah lambang kecintaan. Ya Allah, kurban adalah lambang kepatuhan dan ketaatan. Ya Allah, kurban adalah lambang keikhlasan dan kepasrahan. Ya Allah, kurban adalah lambang perjuangan dan pengorbanan. Dan kurban adalah lambang pengabdian sejati dari seorang hamba dari Nabi Ibrahim dan Ismail yang terpilih mengorbankan jiwa dan raganya untuk mengabdi kepadamu. Ya Allah, ya Allah, pagi hari ini dengan mengumandangkan takbir, tahmid dan tasbih, izinkan kami mengagungkan, mensucikan dan memujimu. Ya Allah, saksikan ya Allah, izinkan kami meneladani akhlak Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam sebagai simbol pengabdian sejati yang mencintaimu melebihi cintanya kepada pangkat dan jabatannya, yang mencintaimu melebihi cintanya kepada harta bendanya, yang mencintaimu ya Allah melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Jadikan hewan kurban yang kami kurbankan di hari ini ya Allah menjadi bakti dan rasa syukur kami kepadamu. Jadikan setiap tetesan darahnya menjadi saksi di akhirat nanti diampuninya dosa-dosa kami. Jadikan setiap helai bulu dan tanduknya dan kukunya menjadi jaminan diangkatnya derajat kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.